hukum Bernoulli yang berlaku pada saluran terbuka. Sebelumnya saya akan menerangkan tentang perbedaan aliran pipa dan saluran terbuka. Aliran pipa dan saluran terbuka, perbedaan yang pertama adalah untuk saluran pipa tidak ada permukaan udara bebas, sedangkan saluran terbuka memiliki permukaan udara bebas. Yang kedua adalah untuk saluran pipa itu mengalir karena perbedaan tekanan hidrolik antara titik A dan titik B, mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Sedangkan aliran pada saluran terbuka, air mengalir karena perbedaan energi potensial atau gravitasi. Artinya, air yang memiliki elevasi yang lebih tinggi akan mengalir ke elevasi yang lebih rendah. Yang ketiga adalah luas penampang aliran tetap atau konstan dan sama dengan luas pipanya yang biasanya melingkar. Sedangkan pada saluran terbuka, luas penampang aliran dapat berubah sepanjang saluran tergantung pada kedalaman aliran. Bentuk saluran antara lain bisa persegi panjang, trapesium, segitiga, parabola, dan lingkaran. Ini adalah perbedaan antara aliran pipa dan saluran terbuka. Secara gambar akan terlihat bahwa pada aliran pipa, air mengisi semua luas penampang. Sedangkan pada saluran terbuka, ini ada permukaan bebas yang langsung bersentuhan dengan udara terbuka. Meskipun bentuknya sama, seperti pipa atau saluran yang segi empat, namun jika isinya tidak penuh atau tidak mengisi semua penampangnya, maka sudah masuk ke aliran saluran terbuka. Sedangkan yang penampang segi empat, penampang trapesium atau penampang segitiga, jelas ini aliran saluran terbuka karena tidak ada yang menghalangi untuk berhubungan dengan udara bebas. Secara skematis, untuk aliran pipa ini tergambar pada sebelah kiri dan untuk saluran terbuka gambar sebelah kanan. Secara detail untuk aliran pipa ini sebenarnya ada beberapa energi yang terjadi di aliran tersebut. Yang pertama adalah tinggi tempat atau elevasi yang disimbolkan dengan Z. Yang kedua adalah tinggi tekan atau pressure head. Yang ketiga adalah tinggi kecepatan atau velocity head. Yang keempat, ini secara teoritis kemungkinan tidak terjadi, tapi secara praktek di lapangan pasti terjadi, yaitu kehilangan energi atau head losses. Sedangkan dari keempatnya itu, selain kehilangan energi, maka tinggi atau tiga head masuk dalam tinggi total atau total head. Untuk saluran terbuka mirip atau sama dengan simbol yang lain akan saya terangkan di slide berikutnya. Sekarang kita masuk ke hukum Bernoulli. Untuk fluida tak termampatkan, misalnya air, berlaku rumus P ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat adalah tetap. Atau jika ada dua titik, titik 1 dan titik 2, atau misalnya inlet dan outlet, itu berlaku bahwa P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah
Rho P2 kuadrat. P adalah tekanan fluida, Rho adalah massa jenis fluida, G adalah kecepatan gravitasi, H perbedaan tinggi relatif terhadap acuan, dan V adalah kecepatan fluida atau kecepatan air di sini. Jika semua suku di dalam rumus ini dibagi dengan rho G atau gamma, jadi gamma adalah rho kali G, maka menjadi semua suku dibagi dengan gamma atau dibagi dengan rho G, sehingga ruas atas dengan ruas bawah bisa dicoret. Sehingga bentuk yang lebih sederhana adalah P1 per gamma ditambah H1 ditambah P1 kuadrat per 2G sama dengan P2 bagi gamma tambah H2 tambah P2 kuadrat per 2G. Untuk gamma atau rho G merupakan berat jenis fluida. H atau Z bisa diganti dengan Z biasanya untuk beberapa buku merupakan tinggi elevasi. Kemudian P kuadrat per 2G tinggi kecepatan. Untuk P per gamma atau P per rho G merupakan tinggi tekan. Sehingga rumus yang tadi kita dapatkan P per gamma tambah H tambah P kuadrat per 2G akan sama dengan gambar yang sudah kita lihat sebelumnya, yaitu yang P1 per rho G atau P1 per gamma ini merupakan tinggi tekan, kemudian H1 atau tadi disebutkan juga boleh Z1 merupakan tinggi elevasi, dan P1 kuadrat dibagi 2G merupakan tinggi kecepatan. Jadi H bisa diganti dengan Z. Jadi antara titik 1 dan titik 2 hubungannya adalah seperti ini. Jadi untuk tinggi elevasi ini ada tinggi terhadap satu garis tertentu, misalnya permukaan tanah, ya, atau boleh garis referensi yang lain. Sedangkan untuk saluran terbuka sama, jadi ada juga di sini elevasinya, ada yang tinggi tekannya seharusnya di saluran pipa, aliran pipa, kemudian ada tinggi kecepatan. Namun di saluran terbuka khusus untuk tinggi tekan identik dengan kedalaman air, sehingga tinggi tekannya diukur dengan kedalaman air di saluran tersebut. Tinggi elevasi adalah dia tinggi di satu titik terhadap satu garis referensi, kemudian tinggi total merupakan tinggi elevasi tambah kedalaman air ditambah dengan tinggi kecepatan yang merupakan V kuadrat per 2G. Selama ini kita belum melihat di mana kehilangan energi ini ditempatkan, karena secara kenyataan di lapangan pasti ada kehilangan energi. Kehilangan energi atau head losses terjadi jika pipa bukan pipa yang sangat licin, dan pipa di lapangan merupakan pipa yang pasti ada gaya geseknya, sehingga akan menimbulkan kehilangan energi. Dan juga kalau untuk saluran terbuka, saluran tersebut pasti punya kekasaran. Tidak mungkin salurannya itu halus seperti kaca, sehingga pasti ada kehilangan energi. Kehilangan energi ini ditempatkan di ruas kanan. Sehingga kalau untuk aliran pipa, maka setelah V kuadrat per 2G ditambah dengan HF. Demikian juga dengan saluran terbuka. Setelah V2 kuadrat dibagi 2G akan ditambahkan dengan HF atau kehilangan energi atau
biasa kita kenal dengan head losses. Demikian untuk materi pekan ini. Untuk pekan depan kita akan meneruskan energi pada saluran terbuka yang bagian